Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggambar lingkaran dan elips menggunakan OpenGL di Dev C++. Nah, saya membuat project baru dengan nama menggambar lingkaran dan elips dengan C project dan juga multimedianya OpenGL. Kita klik OK. Kita save. Jangan lupa ganti linkernya. Nah, kita klik OK. Kemudian pada main.sini kita hapus saja kodenya dan kita ganti judulnya menjadi membuat lingkaran, karena pada kode pertama saya akan menjelaskan cara menggambar lingkaran. Kemudian pada penjelasan kedua saya akan menjelaskan cara menggambar sebuah gabungan dari lingkaran dan juga elips. Nah, setelah itu kita save. Kita ketik saya akan meng-skip langsung ke kode terakhir. Nah, ini adalah kode yang telah saya ketikkan sebelumnya. Nah, penjelasannya yaitu pertama, pada baris include gl jilud.h dan include math.h itu adalah baris yang mengimpor file header jilud yang diperlukan untuk membuat aplikasi grafis dan juga mengimpor file header math.h yang menyediakan fungsi matematika. Kemudian const double p dan juga in itu adalah baris yang mendefinisikan konstanta pi yang digunakan dalam perhitungan trigonometri dan mendeklarasi variabel i sebagai variabel yang akan digunakan untuk loop. Kemudian void lingkaran. Void lingkaran ini adalah deklarasi fungsi lingkaran dengan 4 parameter, yaitu jari-jari, kemudian jumlah titik, kemudian koordinat pusat x dan koordinat y. Nah, GL begin ini akan memulai menggambar poligon dengan mode GL poligon yang akan digunakan untuk menggambar lingkaran. For i itu adalah memulai loop untuk menggambar setiap titik pada lingkaran. Float sudut itu adalah menghitung sudut dalam radian untuk titik ke i pada lingkaran. Float x dan float y itu menghitung koordinat x dan y untuk titik ke e pada lingkaran menggunakan rumus trigonometri. Dan GL vertex ini akan menambahkan titik ke i ke dalam poligon yang sedang digambar. Nah, GLN artinya selesai menggambar poligon. Kemudian void render scene ini adalah deklarasi fungsi render scene yang akan digunakan untuk menggambar lingkaran pada window. Nah, GL clear seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu untuk membersihkan buffer warna. Kemudian GL color untuk mengatur warna, dan lingkaran itu untuk menggambar lingkaran dengan jari-jari seperti ini. Jadi di sini ada titik koordinat dari lingkaran. Nah, pada lingkaran pertama itu berwarna merah. Kemudian lingkaran kedua itu warna hijau, dan lingkaran terakhir itu berwarna biru. Dan yang terakhir
di sini ada GLFLUS. Nah, GLFLUS ini itu memastikan semua perintah sebelumnya dieksekusi. Kemudian di sini ada fungsi main. Seperti yang saya jelaskan juga pada video-video sebelumnya, fungsi main ini itu adalah fungsi yang akan memulai program OpenGL. Jadi pada fungsi main ini ada JLoad init display, ada JLoad init window size, position, create window yang akan menentukan mode tampilan, ukuran jendela dan posisi jendela, serta membuat nama dari judul window. Kemudian juga ada GlueOrtho. GlueOrtho ini akan mengatur sistem koordinat menjadi ortografik, dan JLoad display funcs atau render scene ini adalah menambahkan fungsi render scene sebagai fungsi callback untuk menangani peristiwa atau menangani gambar lingkarannya pada layar. Kemudian JLoad main loop ini akan memulai loop utama JLoad, dan terakhir return 0. Sini saya lupa menambahkan return 0. Setelah itu kita compile dan di sini setelah kita compile, di sini tulisannya error 0. Jadi kita langsung saja run gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari kode pertama, yaitu gambaran dari 3 lingkaran dengan warna dan ukuran yang berbeda. Selanjutnya yaitu gambar dari gabungan gambar lingkaran dan juga gambar elips. Selanjutnya saya telah membuat file baru, file.c baru yang akan kita buatkan, atau kita akan mengetikkan kode untuk menggambar lingkaran dan juga elips. Saya juga sudah menambahkan linkernya, dan kita langsung saja. Saya akan men-skip juga ke saat saya telah selesai mengetikkan kode-kodenya. Nah, saya telah selesai mengetikkan semua kodenya. Kemudian kita save. Nah, di sini pada baris pertama ini sama juga, yaitu mendefinisikan library JLoad ya. Kemudian juga mengimpor file header math.h untuk fungsi matematika. Nah, yang kedua ini adalah mendefinisikan atau mendeklarasi konstanta pi dan juga variabel i. Nah, pada void lingkaran di sini mendefinisikan fungsi lingkaran dengan parameter seperti jari-jari lingkaran, jumlah titik yang digunakan untuk menggambar lingkaran, koordinat x pusat lingkaran, dan koordinat y pusat lingkaran. Nah, GLBegin ini akan memulai menggambar poligon atau menggambar lingkarannya, dan for ini adalah kode untuk perulangan dalam menggambar setiap titik pada lingkaran. Float sudut sendiri untuk menghitung sudut setiap titik. Float x itu menghitung koordinat x, dan float y itu untuk menghitung koordinat y. GLVertex
Sama juga seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, itu untuk menggambar titik pada koordinat X, Y. Nah, JLN ini adalah untuk mengakhiri menggambar poligon. Kemudian di sini juga ada point ellipse. Nah, point ellipse ini juga sama, yaitu untuk mendefinisikan fungsi elips dengan parameter-parameter seperti jumlah titik dan juga koordinat X tengah dan koordinat Y pusat lingkaran, pusat elips. Kemudian di sini ada void render scene yang mendefinisikan fungsi render scene yang akan dijalankan setiap kali layar diubah. Nah, di sini GL clear itu menghapus buffer, kemudian GL color itu mengatur warna, dan lingkaran ini menggambar lingkaran dengan radius, titik dan juga pusat. Jadi di sini contohnya, di sini GL color itu 1.0, 1.0 dan 0.0. Itu untuk warna kuning, ya, membuat lingkaran kuning, dengan radius 220 titik dengan 150 titik dan titik koordinat pusat 0,0. Nah, di sini juga ada perintah untuk membuat elips, yaitu GL color 3F dengan di sini warna elipsnya itu putih dengan titik koordinat 1.0, 1.0, 1.0, dan juga elipsnya dengan jari-jari mayor 110, kemudian jari-jari minor 40, jumlah titik 80, koordinat pusat 0, minus 120. Kemudian di sini fungsi main di sini juga sama seperti penjelasan video sebelumnya, yaitu mendeklarasikan fungsi main yang dimana di sini itu ada inisialisasi JLoad dengan nilai ARGC dan ARGV dari baris perintah, kemudian mengatur mode tampilan JLoad dan mengatur ukuran, posisi dan juga judul dari window yang dibuat. Di sini juga ada glue ortho yang mengatur sistem koordinat OpenGL dengan parameternya minus 320, 320 untuk batas kiri dan kanan, sistem koordinat dalam satuan pixel. Kemudian juga ada JLoad display funcs dengan render scene yang mendefinisikan fungsi yang akan dipanggil setiap kali perlu menggambar ulang layar. Dalam hal ini fungsi yang digunakan adalah fungsi render scene, dan JLoad main loop itu adalah memulai loop utama JLoad. Kemudian kita Ctrl S, kita compile dan kita run. Nah, ini adalah contoh gambar emoji gabungan lingkaran dan juga elips. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari gambar sederet lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan kode untuk menggambar 5 lingkaran yang berderet dengan ukuran yang berbeda-beda. Saya akan men-skip sampai saya selesai dalam mengetikkan kodenya.
Nah, saya telah selesai mengetik semua kodenya. Jadi penjelasannya yaitu pada baris pertama include glglut dan include metha juga mendefinisikan atau mengimpor file header dari glut dan juga met.h. Kemudian sama juga seperti sebelumnya, yang berbeda di sini adalah pada void lingkaran. Nah, kalau misalkan contoh gambar tadi sebelumnya yaitu gambar emoji, di situ ada void ellipse. Tapi di sini karena hanya menggambar lingkaran, jadi hanya ada void lingkaran. Nah, di sini void lingkaran itu mendefinisikan fungsi lingkaran dengan parameter jari-jari, jumlah titik koordinat x pusat dan titik koordinat y tengah. Kemudian juga sama seperti sebelumnya, yaitu ada for untuk perulangan, plot sudut untuk menghitung sudut setiap titiknya. Kemudian float x untuk menghitung koordinat x, float y untuk menghitung koordinat y, gl vertex untuk menggambar titik pada koordinat, dan gln untuk mengakhiri menggambar poligon. Nah, setelah itu ada void render scene. Void render scene apa? Yaitu untuk mendefinisikan fungsi render scene yang akan dijalankan setiap kali layar diubah. Jadi di sini ada yang pertama itu gl clear. Nah, gl clear ini menghapus isi buffer warna. Nah, selanjutnya itu akan sama kodenya, gl color 3f dengan lingkaran. Nah, gl color ini adalah untuk mengatur warna, dan lingkaran ini adalah kode untuk menggambar lingkaran dengan radius, titik, dan titik pusat. Nah, contohnya di sini gl color 3f dengan kode warna RGB 0.0, 0.0, 1.0. Nah, itu warna biru, dan lingkarannya di sini radiusnya 40, kemudian 80 titik dengan titik koordinat pusat minus 55, minus 55. Nah, selanjutnya di sini ada berwarna merah, kemudian berwarna hijau, berwarna putih, dan berwarna fuksia. Nah, di sini fungsi main juga hampir sama yang saya jelaskan pada video sebelumnya, itu untuk mendeklarasikan fungsi main, kemudian mengatur mode tampilan, mengatur format warna RGB, mengatur ukuran, posisi, dan memberi nama pada window, kemudian mengatur sistem koordinat OpenGL, dan di sini juga ada glut display function render scene yang akan dipanggil setiap kali perlu menggambar ulang layar. Nah, yang fungsi yang digunakan itu render scene dan glut main loop untuk mulai loop utama glut. Nah, setelah itu kita Ctrl S dan kita compile kode ini. Nah, setelah di-compile di sini error sama dengan 0, berarti tidak ada error. Kita langsung run. Nah, ini adalah hasil dari kode membuat lingkaran, membuat 5 lingkaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.